Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Dokter Manis Tuan Muda, episode 19. Zera meriksa luka di tubuh Aryon. Gadis cantik itu tersenyum saat melihat luka yang sudah mengering dan tidak ada infeksi. Mulai hari ini, Mas sudah bisa mandi. Aku sudah mengganti perban dengan perban anti air. Tapi, tanganku masih sakit, baby. Pria itu meringkuk kesakitan saat dengan dijewer Zera dengan keras. Oh, baby, ini sakit sekali. Makanya, dia kebanyakan modus dan mesum. Kamu masih pergi dari rumahku. Aku nggak mungkin selamanya menyimpan Mas di sini. Zer berkata dengan raut wajah serius. Gadis itu tidak bisa membayangkannya seandainya ada mengetahui bahwa di rumahnya ada seorang laki-laki dan hal ini akan merusak reputasinya sebagai seorang dokter. Warga bisa saja langsung menikahkannya dengan Aryon. Kondisiku masih belum stabil, baby. Aryon berkata seperti ini karena memang memiliki alasan lain. Dan pria itu tidak mungkin mengatakan yang sesungguhnya karena takut Aira akan ketakutan jika mengetahui hal tersebut. Jangan banyak alasan, aku yang dokter. Jadi Mas Dono tidak bisa mengungiku. Biarkan saya di rumah sakit saja, 3-4 hari sudah diperbolehkan pulang. Ini hanya luka dikit aja, kamu pulang-pulang. Zira dengan sengaja menyindir. Kamu katakan ini luka kecil, baby. Arun tidak terima saat mendengar ucapan si gadis. Zira melengos memandang ke lain arah. Luka kecil itu bila terkena goresan pisau saat memasak, atau terjatuh hingga lutut berdarah. Arun mengutarakan pendapatnya. Luka Mas tidak ada yang serius, kalau tidak merusak organ dalam atau terkena urat yang akan berakibat fatal. Jadi luka yang seperti ini masuk dalam kategori luka ringan. Zer berkata dengan kesal. Aryon diam, saya mendengar jawaban si dokter. Aku nggak mau tahu, Mas pergi dari rumahku. Aku nggak mau, karena Mas di sini akan menjadi fitnah bagi yang melihatnya. Setelah minta Aryon untuk pergi dari rumahnya, Zer pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan pagi. Jika nanti pria itu pergi ke rumahnya, maka rumah ini akan terasa sepi. Zera duduk di kursi makan dengan pikiran yang jauh melayang. Keadaan Aryon di sini sudah membuat dia nyaman. Namun Zera juga harus ingat bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun. Dia juga tidak ingin ada hal buruk yang terjadi antara dirinya dan juga Aryon. Entah mengapa, Zera merasa nyaman bersama dengan Aryon. Meskipun pria itu menyebalkan, rasanya tidak ingin berpisah. Namun, walau bagaimanapun, Rod harus pergi dari rumahnya. Apalagi kondisi Aryon yang sudah sangat membaik. Jadi, tidak ada alasan untuk pria itu tetap tinggal. Setelah cukup lama termenung, Zera baru teringat dengan sarapan yang rencana akan dibuatnya. Gadis itu membuat sandwich isi daging, sesuai dengan selera Aryon yang lebih menyukai roti isi daging daripada nasi. Setelah dia pergi, apakah dia masih akan sering-sering datang ke sini? Meski hanya sekedar bertamu saja. Zera berkata saat membalikkan roti yang sudah menguning. Entah apa yang terjadi dengan dirinya, sungguh tidak dimengerti oleh dirinya sendiri. Entah mengapa Zera berharap bisa dekat dengan pria yang nyaris sempurna tersebut. Zera masukkan sandwich yang sudah menguning itu ke dalam piring, kemudian membuat secangkir kopi dan segelas minuman coklat untuknya. Pagi ini, dia ingin sekali menikmati sarapan bersama dengan Aryon. Setelah ini, dia akan pergi dari kehidupannya. Sedangkan dalam kamar mandi, Aryon mulai uring-uringan. Meskipun sudah tahu bahwa ia harus pergi ketika kondisi yang sudah baik seperti ini, tentu saja di dalam hati kecilnya tidak ingin pergi.
pria itu pun mulai sibuk memikirkan apa tindakan harus dilakukannya. Bertahan untuk tinggal di rumah dokter yang sudah menyelamatkannya tidak mungkin. Mengingat di rumah ini hanya ada Irene seorang. Bagaimana jika seandainya rumah ini digerebek warga dan mereka dinikahkan? Jujur saja, jika hal itu terjadi, Aryon tidak akan keberatan. Apakah senang menerima pernikahan yang wajib dilakukan ketika dianggap berbuat zina? Namun bagaimana dengan Zahira yang pastinya akan merasa malu dan reputasi sebagai dokter pun akan hancur? Aryan duduk kemudian berdiri, berjalan mondar-mandir kemudian duduk lagi. Melakukan hal sederhana seperti ini saja membuat dirinya pusing. Biasanya, permasalahan rumit sekalipun tidak akan membuat kepalanya pusing seperti ini. Ina, kamu sudah membuatku gila. Berarti mulai frustasi. Aaron teringat pesan Zahira yang mintanya untuk bersiap-siap dan sarapan di meja makan. Dia mengambil pakaian yang tadi sudah disiapkan oleh Zahira. Dengan segala lambat pria itu mulai memakai pakaian sendiri. Karena saat ini, Zahira sudah tidak membantunya. Zahira berdiri di depan pintu yang terbuka kecil. Kemudian memilih Aryon yang dilakukan oleh Aryon di sana. Di sini, Zahira dapat melihat bahwa pria itu kesulitan ketika memakai pakaiannya sendiri. Karena itu, dia masuk ke dalam kamar Aryon. Dan berkata Zahira membantu pria itu memakai bajunya. Apa sudah mandi? Tanya Zahira. Sudah baby, tapi ya mandinya tidak bersih. Karena semua tubuhku tersapri. Aryon sedikit tersenyum. Harus dibiasakan mas. Zahira mengancing 2 kacing baju kaos berkerah milik Aryon. Berarti sudah dibelikannya baju celana yang memang untuk laki-laki, jadi sudah tidak menjadi pria tampan yang feminim lagi. Apa sarapannya sudah siap? Aryon tersenyum menang Zahira yang berdiri di depannya. Sudah, ayo sarapan, ajak Zahira. Aryan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kemudian berjalan menuju ke meja makan. Kamu buat sandwich baby? Aryan melihat menu kesukaannya. Iya, sandwich daging, jelas Zahira. Aku sangat menyukai ini. Aryan tersenyum. Dia berharap pagi besok masih sarapan bersama dengan Zahira. Kalau gitu, ayo kita sarapan. Zahira tersenyum duduk di kursi yang ada di sebelah Aryan. Berhubung kondisiku sudah sangat baik, maka aku akan menyuapi kamu. Aryan tersenyum dan mengarahkan roti sandwich tepat di depan bibir Zahira. Aku bisa makan sendiri, mas. Tolaknya. Zahira sangat malu jika makan disuapi seperti ini. Rasanya juga tidak nyaman dan tidak bebas makan sendiri. Aku tidak ingin kau menolak, baby. Bayangkan jika seandainya aku sudah tidak di sini. Kau pasti akan merasakan merindukan aku, Beb. Arya menatap sendu wajah cantik dokter muda tersebut. Tiba-tiba saja Arya melanda rasa cemburu saat membayangkan gadis itu memeriksa pasien laki-laki dan memberikan obat serta penanganan untuk pasien laki-lakinya. Zahira sudah tidak menolak. Diganya roti sandwich di tangan Aryon. Hal ini mampu membuat pria tampan itu menjadi senang dan melupakan kecemburuannya. Aryon menggigit roti bekas gigitan Zahira. Rasa roti sandwich itu semakin enak karena dimakan berdua seperti ini. Beb, aku cemburu jika membayangkan kamu memeriksa pasien laki-laki. Aryon berkata dengan jujur. Zahira menarik Aryon dengan merangkak keningnya. Mas Jono aneh. Ini bukan aneh, Beb. Aku menyukaimu. Berharap gadis cantik itu membalas cintanya. Zahira diam tanpa berkata apa-apa lagi. Bersyukur pria itu baru berkata masalah cinta setelah satu roti sandwich habis. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu.
Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.